Lo percaya nggak kalau gue bilang Speed nyaris saja membuka bobroknya pemerintah Indonesia di mata dunia lewat kunjungannya ke Papua yang jadinya batal karena katanya ada cawe-cawe dalam pembatalan pesawat Speed ke Papua. Bayangin Speed dengan rekor 1 juta live streamnya di Indonesia datang ke Papua, terus teman-teman di Papua ntar manggil Speed, kakak Speed, tolong kita, di sini banyak penggusuran di mana-mana, di sini banyak kekerasan aparat di mana-mana, internet kami dibatasi. Wah, bayangin betapa itu akan menjadi trending dunia dan akhirnya kebongkar semuanya. Jujur, gue sih udah gak heran, sama sekali gak kaget. Kenapa? Karena pembatasan informasi, pembatasan pers, maupun berbagai fakta yang ada di dalam Papua sudah lama ditutupi dan juga berusaha dibatasi oleh rezim kekuasaan. Kenapa? Ya jelas, karena Papua adalah tanah konflik, ada kekerasan negara di dalamnya. Mulai dari pers di sana dipaksa untuk menjadi corongnya kekuasaan, sampai kemudian pernah ada pembatasan internet di Papua, dan jelas ini adalah pelanggaran, sampai kemudian PT UN memutus bahwa Jokowi dan Menkominfo bersalah karena melakukan pembatasan internet di Papua. Supaya apa ya? Supaya kala itu informasi yang beredar bisa ditutupi oleh pemerintah. Waktu itu Papua lagi cukup chaos situasinya. Belum lagi kekerasan di Papua yang seperti lorong gak berujung. Dalam setahun terakhir, lebih dari 6.000 personil militer dan juga polisi dikerahkan ke tanah Papua. Dan dalam 5 tahun terakhir, ada ratusan korban masyarakat sipil yang terbunuh karena kekerasan dan konflik di tanah Papua. Ada 70.000 lebih warga Papua yang akhirnya harus mengungsikan diri karena merasa tidak aman untuk tinggal di tanah Papua. Ini kan sangat-sangat jauh dari hak asasi manusia. Belum lagi kasus Pendeta Yeremia yang sampai sekarang belum tuntas. Pendeta Yeremia yang dibunuh oleh oknum aparat. Kalian mungkin pengen bilang, bang, tapi kan kekerasan juga terjadi ke aparat, banyak juga aparat yang meninggal. Oke, betul, dan gue juga ikut berduka. Tapi tidak ada akibat tanpa sebab. Dan menurut gue di sini konteksnya adalah kekuasaan di pusat itu sendiri yang membenturkan antara tentara Papua dan tentara Indonesia, yang juga menjadi korbannya adalah masyarakat sipil. Dan ini harus diselesaikan segera. Kita tolak segala bentuk kekerasan. Tambahan terakhir, Papua merupakan tanah yang kaya dan terjadi penggusuran di mana-mana sekarang oleh berbagai oligark, oleh berbagai kekuasaan. Salah satunya adalah tanah di Bovendigul yang lebih dari separuh Jakarta besarnya mau digusur, dan itu sangat akan mempengaruhi krisis iklim di Indonesia. All eyes on Papua. Jangan terkecoh walaupun Jokowi adalah presiden yang paling sering ke Papua, tapi dia melakukan itu hanya dalam bentuk gimmick dan gagal mewujudkan keadilan di Papua. Kalau perlu kita dorong Speed lagi untuk datang ke Papua, dan di sana teriakin Mulyono langsung di tanah Papua.